Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurnajilah, NPM 19510303666, Prodi Akuntansi Syariah kelas B, semester 5. Di sini saya akan membahas soal UAS, ujian akhir semester, mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Dari soal kasus, pada tanggal 10 Februari 2022, PT Senja mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Pagi senilai 704.000 dan kepentingan non-pengendali 160.000. Saat itu nilai buku PT Pagi yaitu 600.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama, merek dagang dengan selisih sebesar 20.000, hak paten dengan selisih sebesar 120.000 dengan sisa umur ekonomis 8 tahun, peralatan dengan selisih sebesar 20.000 dengan sisa umur ekonomis 4 tahun, goodwill dengan selisih sebesar 40.000 dan total diferensial yaitu 200.000. Dan selama tahun 2022 PT Pagi berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 40.000. Berikut ini neraca saldo PT Senja dan PT Pagi per 31 Desember 2022. Ini adalah neraca saldo. Kemudian di sini ada yang harus dicari yaitu investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Kemudian ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Diminta yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Senja per 31 Desember 2022. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Pagi per 31 Desember 2022. Ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, yang terakhir laporan posisi keuangan. Baik teman-teman, di sini akan dijawab yaitu dengan di Excel. Nah, di sini sudah disiapkan jawabannya, jurnalnya. Ini adalah neraca saldo dari soal, udah saya pindahkan ke Excel. Di sini ada tanda tanya yang harus kita cari, investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Kemudian kita akan menghitung tabel diferensial dahulu. Ini adalah akun dan selisih dari soal.
Ini teman-teman yang soal ini. Kemudian kita taruh di Excel. Nah, untuk mencari alokasi selisih, yaitu merek dagang sebesar 20.000 dikalikan dengan 80%, hasilnya 16.000. Kemudian hak paten dengan selisih sebesar 120.000 dikalikan dengan 80%, hasilnya 96.000. Kemudian peralatan dengan selisih sebanyak 20.000 dikalikan dengan 80%, hasilnya 16.000. Kemudian goodwill dengan selisih sebanyak 40.000 dikalikan dengan 80%, hasilnya 32.000. Kemudian untuk yang 20% sama saja dengan merek dagang dengan selisih sebanyak 20.000 dikalikan dengan 20%, hasilnya 4.000. Kemudian dengan hak paten dan selisih sebanyak 120.000 dikalikan dengan 20%, hasilnya 24.000. Kemudian peralatan dengan selisih sebanyak 20.000 dikalikan dengan 20%, hasilnya 4.000. Dan goodwill dengan selisih 40.000 dikalikan dengan 20%, hasilnya 8.000. Kemudian amortisasi selisih itu dengan cari hak paten dengan selisih sebanyak 120.000 dikalikan dengan kepemilikan 80%, 120.000 dibagi sisa umur sebanyak 8 tahun, 15.000. Kemudian untuk peralatan sebanyak 20.000 dibagi dengan sisa umur 4, hasilnya 5.000. Kemudian dengan kepemilikan, yaitu amortisasi selisih sebesar 15.000 dikali 80%, hasilnya 12.000, juga sama, dikali 80%, ini juga sama, dikali 20%, ini dikali 20%, hasilnya 1.000. Kita totalkan. Untuk mencari ini kita cari total diferensial ya. Nah, total diferensial ini kita kalikan dengan kepemilikan 80%.
20%, hasilnya 160.000. Ini juga sama, 200.000 dikalikan 20%. Nah, hasilnya 160.000 dan 40.000. Kemudian kita akan mencari perhitungan laba. Nah, kita sudah tahu kan laba yang diakuinya itu berapa, yaitu 160.000 dan 40.000. Kemudian di sini 40.000. Amortisasi selisih hak paten itu kita ambil dari sini. Rp12.000 kita kurangkan 12.000. Kemudian ini juga 3.000 kita kurangkan 3.000. Kemudian amortisasi selisih peralatan sengaja ini 4.000 kita kurangkan 4.000. Kemudian ini 1.000. Kemudian untuk mencari persediaan hulu, kita lihat di soal transaksi hulu. Dan itu ada 20.000. Kita kurangkan 20.000. Kenapa di perhitungan pengendali itu tidak ada? Karena pada laporan posisi keuangan itu sebesar 20.000 tidak terjadi ada transaksi. Ini tidak berlaku pada transaksi hulu dan hilir karena 20.000 itu untuk PT Senja
bukan untuk PT Hulu dan Hilir. Kemudian kita cari hilir persediaan. Kita lihat soal yaitu sebesar 20.000 sebesar 20.000 untuk mencari, kita kalikan dengan 80%. Jangan lupa dikurang. Itu dikali 20%. 4.000. Kemudian laba yang dibagikan di sini. Nah, 108 ini sudah diketahui, yaitu pada PT Senja yang akan menjadikan sebagai penghasilan dari entitas anak. Jadi ini kita masukkan di neraca saldo. Kemudian kita menghitung nilai investasi. Saldo awal kita lihat di soal. Saldo awalnya sebesar 704.000 dan 160.000. Laba yang dibagikan itu 100 ini ya. Dan 20.000. Terus kemudian dividennya kita lihat di soal. 40.000. Nah, gitu kan. Dikali ya sama 80%. Dikali 80%. Jangan lupa ini dikurang 32. Ini juga sama. Dikali 20%.
Nah, ini adalah saldo investasi sebesar di PT Induk sebesar 780.000 sudah diketahui ya. Terus non pengendalinya 184. Nah, 780.000 itu adalah entitas investasi atas entitas anak. Nanti ini masuk di neraca saldo. Sekarang untuk mengungkap benar atau tidak itu kita melakukan pengecekan saldo investasi, maka dia hasilnya akan 0. Saldo investasinya kita pindahkan di sini 780.000 Kemudian ekuitas. Ekuitas ini dapat dari nilai buku. Nilai buku. Kita lihat di soal. Nilai bukunya berapa? Nih, 600.000. Nilai wajar kita lihat di soal itu 704.000 dan 160.000. Jadi ditambah ya 864 80%, 20%, dikalikan 20%. Kemudian kita cari ekuitas. Dikali 80%. Jangan lupa dikurang. Ini juga sama. Dikali 20%. Jangan lupa dikurang ya. Ribu. Kemudian diferensial. Diferensial ini kita lihat di tabel diferensial. Nih. Nanti dikurang 160.000 dan dikurang 40.000. Kita hitung dulu. 140.000
Kemudian laba, kita lihat nih, iya, laba dibagikan. Kita masukkan di sini, dikurang 108.000 dan dikurang 32.000. Sedangkan dividen ini kita dapat dari sini, dividennya 32. Apakah ini hasilnya 0? Hasilnya 0, teman-teman. Berarti investasi atas dari anak ini sebesar 780 saldo investasinya. Kita taruh di neraca saldo, ini dia, 780.000. Kita hitung balance atau tidak. Hasilnya sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, ini sudah saya siapkan jurnal eliminasinya, akunnya. Yang pertama yang kita harus eliminasi yaitu saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Di sini ada saham biasa, agio saham, saldo laba, investasi PT Pagi, dan kepentingan non pengendali. Kita lihat di neraca saldo, saham biasa, agio saham, dan saldo laba itu berapa. Nah, ini ya teman-teman. Kita pindahkan ke sini 1 juta. Kemudian agio sahamnya tadi itu 250. Dan saldo labanya sebesar 100.000.
Nah, untuk mencari investasi PT Pagi dan kepentingan non pengendali itu hasil dari saham biasa, agio saham, saldo laba dikalikan dengan 80% dan 20%, teman-teman. Ini kita cari dikali 80%, kemudian ini juga sama, dikali dengan 20%. Kemudian kita akan mencari eliminasi saldo investasi atas diferensial. Ini dapat kita lihat di sini tabel diferensial. Ini teman-teman, pada dagang 20.000, hak paten 120, peralatan 20.000, goodwill 40.000. Kita eliminasi. Oke. Akunnya pada investasi PT Pagi dan kepentingan non pengendali. Nah, merek dagangnya tadi sebesar 20.000. Hak patennya tadi tuh 120.000. Terus peralatan itu 20.000. Goodwillnya tadi 40.000. Kemudian untuk mencari investasi PT Pagi dan kepentingan pengendali sama kayak ini ya. Yang pertama tadi saldo investasi. Itu. Dikalikan 80%. Ini juga sama. Kemudian kita akan mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan entitas anak, yaitu akunnya laba atas PT Pagi pada investasi PT Pagi, pendapatan dan pengendali pada kepentingan pengendali. Jadi kita lihat pengakuan entitas anak. Nih teman-teman, ya, kita masukkan ke eliminasi saldo investasi pengakuan entitas anak. Jadi di sini 108.000 pada investasi PT Pagi sebesar 108.000. Kemudian pendapatan non pengendali 32.000. Kemudian kita akan mengeliminasi saldo investasi atas dividen. Itu akunnya investasi PT Pagi terus dividen, pada dividen kepentingan pengendali pada dividen. Nah, kita eliminasi dari
Nah, ini teman-teman. Sebesar 32.000, ada dividen sama juga 32.000. Kemudian juga 8.000 tadi ya. Kemudian kita akan melakukan animasi penyesuaian atas beban akibat diferensial, yaitu akunnya beban amortisasi hak paten peralatan pada beban penyusutan peralatan hak paten. Kita lihat sini, tabel diferensial. Nih, pemilikan. Ini dieliminasi ya. Nih. Kita eliminasi. Ini peralatan dan hak paten. Itu 12.000, peralatannya 4.000, beban penyusutannya beban penyusutan peralatannya itu juga 4.000, 12.000. Ini totalnya apakah balance? Balance teman-teman. Setelah kita mengeliminasi jurnal, kita akan lanjut ke kertas kerja atau worksheet. Nah, ini udah aku buat kertas kerjanya ya. Ini PT Senja, PT Pagi, ini dari neraca saldo, sedangkan eliminasi ini dapat dari jurnal eliminasi. Ini ya teman, tadi yang baru. Nah, dari sini ini, sedangkan konsolidasi ini hasil dari PT Senja, PT Pagi, eliminasi hasil dari pengurangan penambahan dari sini. Ini sudah balance neraca
worksheetnya sudah balance. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi, tapi di sini aku udah kerjain ini adalah PT laporan laba rugi konsolidasi dari PT Senja. Hasil ini ya teman-teman, ini bisa dilihat, ini hasil dari penjualan dikurang beban pokok penjualan, hasilnya dari sini. Kemudian ini hasil dari sini ditambah ini, kemudian laba bersihnya dari sini, pengurangan laba bersihnya, kemudian ditambah dengan jurnal Advantage dan pengendali. Kemudian dikurang, hasilnya laba bersihnya entitas induk sebesar 1.190.000. Kemudian kita ke laporan perubahan modal konsolidasi per 31 Desember 2022. Ini di sini ada akun saham biasa, AG saham, saldo laba tahun. Ini dapat dari neraca. Kita ambil dari neraca AG saham. Ini dari neraca ya. Nih. Dari sini ini laba. Ini laba dari sini, ini labanya. Kemudian dividen tahun ini dari jurnal, dari kertas kerja worksheet ya, ini dari kertas kerja worksheet. Ini terus labanya ini hasil dari laba tahun 2022 dikurang dividen 2022, hasilnya di sini. Kemudian modal kepentingan pengendali. Nah, kita lihat di kertas kerja. Maaf. Ini hasil dari ini. Sedangkan pekerjaan ini dari kertas kerja. Kertas 36. Kemudian ini hasil dari sini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2022. Ini laporan posisi keuangannya sudah balance. Ini aset lancar, merek dagang, hak paten, peralatan, betul. Ini dari kertas kerja. Ini juga dari kertas kerja. Ini saham biasa, pagi saham dari kertas kerja, dan ini hasil ini ini total dari saham biasa ditambah agio saham. Kemudian kepentingannya dari worksheet juga kertas kerja, totalnya
Total modal ini dapat dari sini ya, modal per 31 Desember. Kemudian total hutangnya dari sini. Sekian dari saya. Semoga sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.